Bayangkan, Anda terjaga di tengah malam. Di sekeliling Anda hanya keheningan pekat, hanya detak jantung, dan hembusan napas sendiri. Namun di benak, sesuatu yang asing mulai merayap. Gambaran-gambaran kuno bergerak pelan. Ada suara-suara samar, membisikkan nama-nama yang tak pernah Anda dengar, dan rasa rindu akan tempat atau kebenaran yang tak terjangkau akal. Dalam detik-detik tak bernama itu, Anda bertanya, apakah ini semua adalah lamunan bawah sadar? Ataukah Anda baru saja melintasi tapal batas realitas, menuju ranah rahasia mimpi, atau bahkan perjalanan jiwa? Malam-malam seperti inilah yang menjadi tapal batas antara dunia terang dan dunia gelap. Batas di mana rahasia tersembunyi di balik tirai realitas mulai mengintip, menguji, menantang kita untuk bertanya, adakah kunci untuk membedakan di antara ribuan bentuk mimpi dan perjalanan rohani, mana yang sejati, mana bisikan jiwa, dan mana sekadar fata morgana pikiran bawah sadar? Pertanyaan ini telah membuai, bahkan menghantui para pelacak kebenaran, mistikus dan penjaga rahasia sejak awal peradaban. Dari barisan hieroglif Mesir yang diterangi remang-remang lilin, lembar-lembar lusuh kitab Henokh tersembunyi di gua Qumran, hingga periwayatan rahasia dalam keheningan para sufi dan para penjaga templari, ada satu obsesi bersama: mencari tahu, membedakan, dan akhirnya memasuki misteri tabir antara mimpi dan visi ilahi. Kita hari ini di hadapan layar masih bertanya-tanya, demi apakah mimpi benar-benar berbicara? Apakah barangkali saat kita tidur, jiwa kita benar-benar berkelana ke alam lain? Ataukah itu sekadar pangkalan istana fata morgana, hasil dari memori dan trauma yang menari-nari dalam otak kita? Adakah perjalanan jiwa sejati? Dapatkah kita bahkan dengan mata batin yang jernih mengenali perbedaannya? Mari ikuti perjalanan ini. Kita mencebur bersama ke dalam sumur tak berdasar sejarah, mitos, dan rahasia. Kita akan merangkai lembar demi lembar lost knowledge, elemen kuno dari hermetisisme dan gnostisisme, ajaran Sumeria, ramuan purba dan doa rahasia, dan misteri-misteri yang bercokol di antara garis tertulis dan tak tertulis dalam kitab-kitab kuno. Disinilah, di dasar sunyi malam dan dunia bawah sadar, benih-benih esoterisme tumbuh. Mari kita gali, dari mana datangnya visi, apa rahasia di balik mimpi yang terasa begitu nyata, dan bagaimana para penjaga kebijaksanaan kuno mampu mengenali mana yang sekadar pantulan bawah sadar, dan mana yang titisan wahyu sejati. Dengarkan baik-baik, apa yang akan Anda dengar bukanlah sekadar cerita, namun kunci dan juga tantangan. Sebab dalam upaya menyingkap tabir misteri ini, Anda akan dibawa ke perbatasan yang hanya bisa Anda lewati sendiri. Hati-hati, sebab siapa yang mengetahui, ia takkan pernah jadi orang yang sama. Maka, kita mulai. Sudah sejak ribuan tahun silam, manusia berusaha memaknai mimpi. Lihatlah bangsa-bangsa kuno. Mesir membangun sistem penafsiran mimpi yang rumit, lengkap dengan kitab mimpi yang diukir di batu. Di Babilonia, mimpi dianggap sebagai pesan dewa, petunjuk peperangan ataupun ramalan kelahiran raja. Dalam teks-teks tua Sanskerta, mimpi adalah sandi-sandi rahasia, kadangkala lubang cacing menuju pencerahan. Namun di balik semua itu, ada kepercayaan yang jauh lebih dalam. Keyakinan bahwa di dalam tidur, jiwa manusia dapat keluar dari penjaranya yang fana, berjalan mengarungi dunia-dunia yang mengambil bentuk baru, kadang lebih nyata dari kehidupan sendiri. Jauh sebelum teknologi, psikologi, dan pengobatan modern membangun tembok antara emosi dan spiritualitas, para tertua, dari Hermetis di Alexandria,
para dukun Dayak di Kalimantan, hingga para mistikus Chan di Tiongkok, meyakini satu ranah misterius, dunia antara. Dunia di mana mimpi bukan sekadar gulungan memori, tetapi pintu gerbang bagi jiwa untuk mengembara, belajar, bahkan menerima wahyu. Apa sebenarnya yang membedakan mimpi dari visi? Seperti apa pengalaman sejati? Dan bagaimana rahasia kuno membimbing kita agar mampu membedakannya? Malam-malam, begitu banyak di antara kita yang hanyut dalam arus mimpi. Ingatan, ketakutan, keinginan bercampur menjadi satu panggung, di mana tarian simbol dan metafora menggantikan logika. Kita melihat wajah-wajah yang kita kenal, hanya agar sekejap kemudian berubah menjadi sesuatu yang mustahil dijelaskan. Tiba-tiba, kita terlempar ke ruang-ruang yang tak pernah kita datangi, atau terbang melintasi kota-kota besi, negeri-negeri kuno, padang pasir, pulau-pulau kabut. Sementara itu, dalam catatan para mistikus, kadang muncul pengalaman yang kualitasnya lain, begitu hidup, begitu terang. Dalam perjalanan itu, mereka merasa terjaga, lebih dari saat di dunia nyata. Mereka bertemu sosok atau entitas yang membawa pengetahuan yang melampaui pemahaman sehari-hari. Kadang, pengalaman itu membawa perubahan mendalam saat terjaga, luka lama sembuh, atau wawasan baru muncul yang mengubah jalan hidup. Inilah dua kutub dari misteri yang akan kita singkap malam ini. Mana yang sekadar proyeksi psikis, dan mana sesungguhnya adalah perjalanan jiwa, sebuah crossing ke ranah spiritual yang hakiki. Nabi Yusuf dalam kisah tua dari Timur Tengah adalah penafsir mimpi ulung, dan di balik kemampuannya ada rahasia yang lebih halus. Ia tahu kapan mimpi itu datang dari Allah, kapan dari nafsu sendiri, atau kapan dari gangguan setan. Dalam teks Hermetic Corpus dikisahkan, Hermes Trismegistus sendiri menerima wahyu-wahyu terbesar tentang hakikat alam semesta, tak lewat logika, tapi justru saat memasuki kekelaman tidur suci. Pernahkah Anda bangun dengan rasa seolah-olah telah mengunjungi tempat yang nyata, di mana waktu, bahkan bentuk tubuh, tak lagi sama? Atau dijamah oleh pesan kuat yang mengandung bahasa tertentu? Pesan yang terasa bukan berasal dari diri sendiri. Mari kita gali lebih dalam. Dalam Gnostisisme, visi atau penglihatan jiwa disebut dengan istilah derajat, eidoi, di mana seseorang melihat bukan dengan mata, tapi dengan nous, mata batin, naus, bagian terdalam yang mampu menyentuh realitas hakiki, Sophia yang tak ternoda ilusi. Sebaliknya, mimpi-mimpi biasa, kata para guru kuno, adalah gambar-gambar yang bergentayangan, sekadar permainan refleksi trauma, ego, dan hasrat kita. Bangsa Sumeria percaya para dukunlah yang mampu membedakan. Mereka mengajarkan bahwa visi sejati selalu membawa rasa keheningan, sebuah kebeningan yang sulit dideskripsikan, di mana waktu dan ruang runtuh, dan pesan diterima dalam bahasa universal. Kata-kata, atau lebih tepatnya intisari wahyu, langsung menggetarkan hati, seolah bukan didengar, tapi dikenang. Seperti memanggil kembali pengetahuan yang pernah kita ketahui tetapi lupa. Namun mereka juga mewanti-wanti, tidak semua yang tampak nyata adalah petunjuk. Sangat banyak ilusi yang berselubung, entitas jahat yang mampu mengirim mimpi palsu. Maka, pelatihan mistikus di masa lampau mengharuskan kesiapan batin, penyucian diri, bahkan menjalani ritual-ritual panjang untuk membersihkan saluran jiwa dari segala kabut yang menodai. Di timur, para yogi bercerita tentang yoga nidra, tidur sadar, teknik kuno yang memungkinkan praktikan mengamati arus mimpi sembari tetap sadar. Mereka melatih pembedaan kualitas pengalaman batin. Apakah saya sedang terseret arus emosional? Ataukah ada momen di mana kesadaran sejati tiba-tiba mengilap, membawa pengetahuan yang tak bisa dipelajari dari buku? Para magi Persia berkata, visi sejati menembus lapisan demi lapisan realitas. Dalam tradisi Sufi, perjalanan seperti ini dikenal sebagai mi'raj ruhani,
Kenaikan rohani melewati lapisan alam, dari dunia indrawi ke alam simbol, naik ke dunia jiwa murni, dan akhirnya, jika diizinkan, hingga bertemu dengan cahaya hakiki. Bagaimana membedakannya bagi manusia awam zaman ini? Ada 3 kunci misterius, kata satu naskah hermetis, yang susah dipahami. 3 penanda kuno, yang diwariskan secara diam-diam, dari satu penjaga ke penjaga lain. Pertama, adalah ciri kualitas cahaya batin. Mimpi biasa seringkali suram, kabur, samar. Visi sejati terasa lebih terang, bukan sekadar terang oleh cahaya, namun batin itu sendiri mendadak terasa jernih, ringan dan penuh kedamaian yang tak memiliki penyebab nyata. Dalam momen seperti ini, Anda tidak hanya menerima pesan, Anda seolah dapat memasuki pesan itu menjadi satu dengannya. Kedua adalah bekas getaran saat terbangun. Mimpi biasa luntur dan hilang seiring menit berjalan. Ia tak mampu bertahan melawan arus waktu. Sementara itu, pengalaman visi sejati memiliki daya tahan aneh. Getaran pesannya seringkali bertahan selama berhari-hari, bahkan mengubah cara Anda memandang hidup. Barangkali Anda pernah mengalaminya. Pesan atau lambang sederhana dari sana menjadi benih yang terus tumbuh, memberi jawaban pada pertanyaan yang baru muncul berminggu-minggu atau bertahun kemudian. Ketiga, kunci terakhir yang paling menakutkan dan membuatnya mudah disalahpahami adalah adanya ujian setelah visi berlangsung. Kadang, hidup Anda seolah berubah arah, dihampiri tantangan baru, atau diguncang kegelisahan. Itu karena visi sejati seringkali membawa tugas, benih perubahan. Itu adalah kutukan dan anugerah bagi pencari sejati. Anda tidak hanya jadi penerima pesan, Anda dipanggil untuk mengubah diri, atau memberitakan, atau melaksanakan sesuatu di dunia nyata. Tetapi, siapa yang dapat mengkonfirmasi keaslian visi? Kepada siapa pencari harus percaya? Rahasia ini, dalam setiap tradisi, selalu kembali pada satu hal, kehendak jiwa sendiri. Sebab di level terdalam, konfirmasi datang bukan dari luar, bukan penafsiran manusia lain, melainkan dari suara hening yang terbit di inti hati. Maka latihan utama para mistikus adalah mengenal diri, menggunakan analogi terkenal di kuil Apollo. Gnoti se auton, kenali dirimu, dan barulah engkau akan mengenali suara kebenaran sejati. Anehnya, setelah meniti labirin catatan sejarah dan mengkajinya, kita akan menemukan bahwa lintasan peradaban manusia seolah dirancang untuk menjauhkan manusia dari latihan ini. Di dunia modern kita, dunia semakin cenderung pada kebisingan, ketergesaan, dan penyembahan pada nalar semata. Kita dipisahkan dari alam, dicabut dari keheningan, dan dibombardir sinyal-sinyal artifisial hingga suara jiwa dan pesan batin tertimbun di bawah gunung data dan rutinitas. Disinilah pentingnya pemakaian ritual, keheningan meditatif, pencatatan mimpi, hingga puasa atau pengasingan diri dalam praktek kuno. Bukan semata-mata untuk memburu pengalaman luar biasa, tapi untuk menajamkan alat pengenal, membangun sensitivitas pada nuansa batin yang begitu halus, nyaris tak terlihat, namun membedakan pengalaman sakral dan sekadar lamunan biasa. Bahkan, dalam esoterisme barat dikenal konsep alat penimbang jiwa, psikostasia. Dalam mitos Mesir, setelah kematian, jiwa ditimbang bersama bulu maat, dewa kebenaran. Bila jiwa ringan dan murni, ia diterima di padang Rushes, tempat kebahagiaan abadi. Bila berat oleh kebohongan, ia disantap Amut, monster yang mengakhiri eksistensi abadi. Dalam makna simbolis, alat penimbang jiwa itu adalah batin manusia. Mampukah ia membedakan bobot ilusi, mimpi palsu, dan menerima hanya pesan yang berasal dari pusat spiritualnya? Para penjaga rahasia dari zaman ke zaman selalu menekankan hal ini.
bahwa pengalaman spiritual sejati hanya bisa dikenali lewat kehalusan hati yang terlatih, bukan lewat serangkaian rumus, dogma, atau manual teknis. Maka, jangan mudah terkecoh pada pengalaman luar biasa yang membangkitkan ego dan menggiring kita merasa istimewa. Sebab dalam misteri terdalam, pelajaran tertinggi justru hadir dalam keheningan, kekosongan, dan penerimaan. Lihatlah kitab-kitab kuno. Gospel Thomas, salah satu teks gnostik yang disembunyikan selama ribuan tahun, memberi petunjuk aneh. Apabila engkau menjadikan dua menjadi satu, dan ketika engkau menjadikan atas sebagai bawah, dan laki-laki dan perempuan menjadi satu, maka engkau akan masuk ke kerajaan. Ajaran ini penuh simbol, membedakan pengalaman jiwa dan mimpi, artinya mengharmonisasi seluruh detak bawah sadar, hingga kunci realitas sungguh terbuka dengan sendirinya, bukan karena keinginan, tapi karena kesiapan batin. Adakah bahaya di jalan ini? Tentu. Di balik setiap pencarian kebenaran, selalu ada risiko tersesat, menyangka ilusi sebagai wahyu, tertipu oleh ego, atau bahkan menjadi makhluk setengah sadar, hidup dalam dunia-dunia imajinasi yang menjerat jiwa. Namun bagi pencari sejati, itu adalah uji yang harus dilewati. Di altar Mesir kuno, tertulis, ia yang ingin menerobos kegelapan, harus berani kehilangan dunia yang dikenalnya. Artinya, kita harus berani kehilangan kenyamanan, membuka kemungkinan bahwa dunia nyata yang kita kenal ini tak lebih dari sebagian kecil keutuhan realitas. Maka, latihan kecil yang diwariskan para mistikus untuk kita adalah ini. Selepas mimpi, tulislah setiap detail, setiap pesan batin yang tertinggal. Duduklah dalam keheningan, dan biarkan pengalaman itu berbicara lewat hati. Tanya, apakah di dalam sana rasa batin saya terasa berubah, lebih terang, atau justru tambah gelisah? Apakah ada getaran yang bertahan jauh setelah saya terbangun, atau menghilang seiring waktu? Dan jika suatu saat Anda menerima pesan, entah lewat mimpi, visi malam, atau tebakan batin, jalanilah dengan kerendahan hati, sampai kehidupan menguji kebenarannya lewat peristiwa atau pertemuan nyata. Sebab buah dari visi ilahi selalu adalah perubahan di dunia nyata, entah lewat dahsyatnya pengampunan, tindakan, atau transformasi diam-diam dalam cara Anda memandang diri sendiri dan dunia. Di antara mimpi-mimpi yang biasa, selamanya akan hadir pesan-pesan luhur, kadang samar, kadang mendadak jelas dan menuntut sesuatu. Maka janganlah pernah meremehkan malam-malam ketika Anda disentuh oleh pengalaman batin yang terasa beda. Sebab barangkali itu adalah panggilan pertama dari jalan spiritual yang lama tersembunyi. Jiwa dalam banyak kepercayaan kuno adalah pengelana abadi, bermigrasi dari satu keberadaan, satu pelajaran, ke pelajaran berikutnya. Kadang ia turun ke dalam tubuh, belajar lewat penderitaan dan keterbatasan. Kadang saat tidur, ia dibebaskan sebentar untuk mengunjungi kelas rahasia bagi para pejalan malam, menerima pengajaran, penyembuhan, bahkan pengingatan asal-usul. Dalam narasi rahasia kitab Henokh, dikisahkan tentang Watchers, makhluk yang menurunkan ilmu langit kepada manusia, namun juga menyesatkan sebagian mereka. Di dunia mimpi, barangkali Anda sedang diuji. Siapakah yang membawa pesan sejati? Adakah landasan kebijakan yang lekat dalam batin Anda? Atau Anda masih mudah terpancing oleh godaan dan ilusi? Membedakan aspirasi bawah sadar dengan visi dari atas bukanlah perkara sepele, melainkan latihan seumur hidup. Namun siapapun yang mau menekuni akan menyadari, di balik setiap peristiwa, setiap gesekan batin, setiap ritual malam, selalu ada kesempatan untuk memperhalus alat pengenal, mengasah intuisi, dan menapaki langkah demi langkah pada jalan ilmu sejati. Kini, sebuah rahasia kita buka. Esoterisme kuno mengajarkan, yang di atas sama dengan yang di bawah, dan yang di dalam adalah cermin bagi yang luar. Segala pengalaman, baik mimpi, perjalanan jiwa, maupun aneka sensasi batin, adalah cermin dari kondisi terdalam diri, namun juga
bagi yang peka, adalah pintu bagi pencarian hakiki. Tak semua orang harus jadi peramal, nabi, atau penjaga rahasia. Tapi setiap manusia, dalam dirinya yang terdalam, memeluk kemungkinan menjadi penafsir misteri hidup sendiri, menjadi pelancong di antara batas mimpi dan kenyataan, menjadi pemilik kunci, penyelam di samudera batin, dan akhirnya menjadi pengukir takdirnya sendiri. Kini, layar keheningan mulai menutup, namun cahaya misteri tetap menyala. Jangan mudah puas pada dunia yang nyata. Tanamkan pertanyaan, apa yang ingin diberitakan padaku dari balik tirai mimpiku malam ini? Bersiaplah bagi siapa tahu, suatu malam, entah mimpi yang datang padamu bukan sekadar bunga tidur, melainkan panggilan jiwa. Sebuah benih yang, jika engkau rawat, akan bermetamorfosis menjadi wahyu, mengubah bukan saja hidupmu, tapi bahkan dunia yang kau tinggali. Jadilah penjaga garis batas antara kenyataan, imajinasi, dan misteri-misteri terdalam alam semesta. Bagi jiwa-jiwa yang haus kebenaran, perjalanan ini tak pernah usai. Setiap malam adalah gerbang, setiap mimpi adalah kemungkinan, dan setiap detik adalah kesempatan menyingkap tabir. Pencarian hakikat, bagaimanapun, hanya untuk yang berani. Mereka yang mau menyelam, berani kehilangan dunia, dan menerima jawaban yang mungkin tak pernah diharapkan. Jika malam ini Anda dibawa ke pintu yang sama, jangan ragu menuliskan perjalananmu, dan kirimkan pada komunitas pencari lain, agar kita saling membantu membaca kode rahasia alam semesta bersama. Perjalanan kita baru bermula. Biarkan benang rahasia ini terus mengalir, menuntun Anda ke penemuan-penemuan selanjutnya. Jika Anda ingin melanjutkan penjelajahan labirin misteri, jangan tinggalkan sangkar gelap ini terlalu cepat. Perjalanan selanjutnya sudah menunggu. Tinggal Anda yang memutuskan, tetap di pinggir misteri, atau berani melangkah masuk ke dalam, menembus batas, dan menjadi penjaga mimpi-mimpi sejati. Sampai jumpa di gerbang berikutnya, para penjelajah. Kehidupan adalah teka-teki, dan Anda adalah sang pemecah kodenya.